Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8, mata kuliah pembelajaran sains MISD akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang media pembelajaran IPA. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama, Siti Nurrohmatul Wahidah. Yang kedua, Cindy Rianasari. Yang ketiga, Widya Mayasari. Dan yang terakhir yaitu Ika Wahyu Alfani. Baik, dalam bab media pembelajaran IPA ini tentunya ada beberapa materi yang perlu kita bahas, yaitu materi yang pertama mengenai pengertian media pembelajaran IPA. Yang kedua, prinsip pemilihan media pembelajaran IPA. Yang ketiga yaitu jenis-jenis media pembelajaran IPA. Yang keempat, fungsi dari media pembelajaran IPA itu sendiri. Yang kelima yaitu manfaat media pembelajaran IPA. Dan yang terakhir yaitu langkah-langkah pemilihan media pembelajaran IPA. Baik, untuk lebih jelasnya, marilah kita simak penjelasan dari kelompok kami. Penjelasan yang pertama yaitu tentang pengertian media pembelajaran IPA. Baik, untuk materi yang pertama yaitu tentang pengertian media pembelajaran IPA. Sebelum kita menginjak ke pengertian media pembelajaran IPA, alangkah baiknya kita mengetahui media itu apa sih. Baik, media itu adalah suatu alat yang dipakai sebagai saluran atau channel untuk menyampaikan suatu pesan atau message ataupun informasi dari suatu sumber kepada penerimanya. Nah, dalam dunia pengajaran itu, pada umumnya pesan atau informasi itu berasal dari sumber informasi, yaitu guru. Sedangkan sebagai penerima informasinya itu adalah peserta didik ataupun siswa. Setelah kita mengetahui pengertian dari media, kita juga dapat mengetahui pengertian dari media pembelajaran itu apa. Media pembelajaran adalah segala sesuatu baik berupa fisik maupun teknis dalam proses pembelajaran yang dapat membantu seorang guru ataupun pendidik untuk mempermudah dalam menyampaikan suatu materi pelajaran kepada peserta didiknya, sehingga mempermudah pencapaian tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Setelah kita mengetahui pengertian dari media pembelajaran, kita juga dapat mengetahui pengertian dari IPA. IPA itu merupakan terjemah dari kata-kata Inggris, yaitu Natural Science, yang artinya adalah ilmu pengetahuan alam. Jadi, IPA atau sains itu adalah ilmu tentang alam atau ilmu yang mempelajari tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini. IPA membahas tentang gejala-gejala alam yang disusun secara sistematis yang didasarkan pada hasil percobaan dan juga pengamatan yang dilakukan oleh manusia. Baik, setelah kita mengetahui beberapa definisi di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa pengertian dari media pembelajaran IPA itu adalah segala sesuatu, baik berupa fisik maupun teknis, dalam proses pembelajaran ilmu pengetahuan tentang alam ataupun yang mempelajari tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam yang dapat membantu guru untuk mempermudah dalam menyampaikan suatu materi pelajaran kepada peserta didiknya sehingga memudahkan pencapaian tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Materi selanjutnya yaitu mengenai prinsip penggunaan media pembelajaran pada mata pelajaran sains. Prinsip pokok yang harus diperhatikan dalam penggunaan media pembelajaran di SD atau MI pada setiap kegiatan pembelajaran adalah bahwa media yang digunakan dan diarahkan untuk mempermudah siswa dalam belajar dalam mengupaya memahami materi pembelajaran. Jadi, sejumlah prinsip yang harus diperhatikan dalam penggunaan media pembelajaran. Yang pertama, media yang digunakan oleh guru harus sesuai dengan yang diarahkan untuk mencapai tujuan pembelajaran.
Media tidak digunakan sebagai alat hiburan atau tidak semata-mata dimanfaatkan untuk mempermudah guru menyampaikan materi, akan tetapi benar-benar untuk membantu siswa belajar sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, media yang digunakan harus sesuai dengan materi pembelajaran. Dan yang ketiga, media pembelajaran harus sesuai dengan minat dari siswa. Yang keempat, media yang akan digunakan harus memperhatikan aktivitas dan efisien. Dan yang kelima, media yang akan digunakan harus sesuai dengan kemampuan guru dalam mengoperasikannya. Selanjutnya adalah jenis-jenis media pembelajaran IPA. Media pembelajaran IPA yang pertama yaitu media konkret atau nyata. Media konkret adalah benda apa adanya atau benda asli tanpa perubahan. Contohnya adalah benda gas, rangkaian listrik, benda padat, pesawat sederhana, dan lain-lain. Yang kedua, lingkungan alam. Lingkungan alam sangat cocok untuk dijadikan tempat rekreasi maupun objek yang akan dipelajari. Contohnya adalah siswa mengamati bagian-bagian tumbuhan air di Danau Toba. Yang ketiga adalah kit IPA. Kit IPA adalah alat bantu belajar IPA yang sering ditemukan di laboratorium, terdapat dalam peti, dan dapat digunakan oleh guru untuk mendemonstrasikan. Contohnya adalah gelas labu, tabung reaksi, corong, tetes obat, dan lain-lain. Yang keempat adalah carta, slide film, dan juga film. Adalah alat bantu guru dalam mempelajari pelajaran tentang benda atau makhluk hidup yang jauh dari lingkungan siswa, sehingga siswa mudah dalam mempelajari makhluk hidup tersebut. Contohnya adalah film-film binatang di seluruh dunia, tumbuhan, dan juga lingkungannya. Yang kelima adalah film animasi. Film animasi adalah alat bantu visual tentang konsep-konsep tersebut guna mempermudah siswa dalam mempelajarinya. Contohnya adalah film animasi tentang peredaran darah, proses pencernaan makanan, proses pembuatan energi, proses pembuatan DNA, dan lain-lain. Yang keenam adalah model. Model adalah gambaran yang berupa bentuk asli, yang berupa benda 3 dimensi, yang dapat dioperasikan oleh siswa agar mengetahui cara kerjanya dan mempermudah dalam memahami pelajaran. Contohnya adalah model alat pernafasan manusia. Yang ketujuh adalah torso. Torso adalah model yang asli berupa potongan tubuh manusia yang digunakan untuk mempermudah siswa dalam mempelajari anatomi manusia. Torso ini terbuat dari bahan selain logam yang tidak berbahaya bagi siswa dan penggunaannya. Yang kedelapan adalah globe. Globe adalah bola dunia. Globe ini merupakan bentuk bumi yang diperkecil dan digunakan untuk membantu siswa dalam mempelajari ilmu pengetahuan bumi dan antariksa. Yang kesembilan adalah infokus dan reflektor. Peralatan ini sering digunakan guru untuk memperbesarkan gambar dari benda transparan atau buku dan menjadi kamera yang dapat menggambarkan suasana dalam kelas. Selain itu, guru dapat mempertunjuk sebagai sesuatu yang terdapat dalam layar komputer atau video disk ke layar lebar. Yang ke-10 adalah komputer. Komputer dapat digunakan siswa untuk mengerjakan tugas termasuk tugas mata pelajaran IPA. Komputer juga dapat digunakan
mencari bahan serta informasi tentang sains di seluruh dunia. Komputer juga dapat mempermudah siswa dalam mempelajari pembelajaran IPA dan sebagainya. Yang ke-11 adalah mikroskop dan kaca pembesar. Mikroskop adalah alat yang digunakan untuk mempermudah mengamati objek-objek yang sulit diamati oleh mata telanjang. Mikroskop biasanya untuk melihat sel-sel tumbuhan maupun hewan. Sedangkan kaca pembesar untuk melihat benda-benda yang kurang jelas jika dilihat dengan mata telanjang, seperti spora. Materi selanjutnya adalah fungsi media pembelajaran IPA. Pelajaran IPA di SD atau MI tidak dapat terpisahkan oleh media pembelajaran, karena banyak materi pembelajaran IPA yang sulit dijelaskan dengan buku saja. Penggunaan media dalam pelajaran IPA di SD atau MI sangatlah bermanfaat, karena media memiliki fungsi-fungsi tertentu dalam proses belajar IPA di SD atau MI. Fungsi media pembelajaran IPA di SD atau MI sangatlah banyak, yaitu membangkitkan keinginan dan minat baru, membangkitkan motivasi dan rancangan kegiatan belajar IPA, dan bahkan membawa pengaruh psikologis terhadap siswa. Secara tidak langsung, siswa termotivasi atau rangsang untuk belajar lebih mandiri dan mencoba sendiri percobaan IPA. Dengan penggunaan media menjadikan pembelajaran lebih menarik, terutama pada pelajaran IPA di SD atau MI. Anak-anak SD atau MI akan merasa senang jika melihat gurunya melakukan percobaan dengan menggunakan media tersebut. Penggunaan media dalam pembelajaran IPA di SD atau MI membuat siswa dapat membangkitkan atau meningkatkan ide-ide atau gagasannya untuk mempelajarinya. Penggunaan media IPA tersebut membuat siswa aktif dan mengikuti pembelajarannya dengan senang hati. Untuk materi selanjutnya adalah manfaat penggunaan media pembelajaran IPA. Menurut Hamalik 1986 mengemukakan bahwa pemakaian media pengajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa. Secara umum, manfaat media dalam proses pembelajaran adalah memperlancar interaksi antara guru dengan siswa sehingga pembelajaran akan lebih efektif dan efisien. Tetapi secara lebih khusus, ada beberapa manfaat media yang lebih rinci. Menurut Kemp dan Dayton 1985, misalnya mengidentifikasi beberapa manfaat media dalam pembelajaran, yaitu 1. Penyampaian materi pelajaran dapat diseragamkan. 2. Proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. 3. Proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. 4. Efisiensi dalam waktu dan tenaga. 5. Meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. 6. Media memungkinkan proses belajar dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. 7. Media dapat menumbuhkan sikap positif siswa terhadap materi dan proses belajar. Dan yang ke-8, merubah peran guru ke arah yang lebih positif dan produktif. Materi selanjutnya yaitu mengenai langkah-langkah penggunaan media pembelajaran sains. Dalam penerapan penggunaan media pembelajaran sains selalu dilakukan secara bijaksana agar tidak berdampak buruk terhadap lingkungan. Penekanan pembelajaran saling temas diarahkan pada pengalaman belajar sehingga merancang dan membuat suatu karya melalui penerapan konsep sains dan kompetensi bekerja ilmiah secara bijaksana. Subaspek saling temas yang perlu dipelajari siswa. Yang pertama mengenai kebutuhan dan kesempatan. Dan yang kedua merancang dan membuat produk teknologi berdasarkan ciri-ciri makhluk hidup, sifat dan struktur benda,
konsep gaya beserta karakteristiknya, serta perubahan yang terjadi pada bumi dan sistem tata surya. Yang ketiga, memperbaiki produk teknologi yang ramah lingkungan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.